Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Laila Nur Amalia, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 3 dalam jabatan dari Universitas Tidar dengan NIM 2470307778. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk Ketua Kelas Mas Tinton untuk menyiapkan dan Mbak Naila untuk membacakan doa. Di tempat duduk syabra, beri salam. Ya, selamat pagi. Sudah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Tuhan, Tuhan kami, pada pagi hari ini kami menundukkan kepala bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Karena masih diberi banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat selamat untuk dapat mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan penuh semangat. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami rahmat-Mu untuk memahami ilmu-ilmu-Mu dengan mudah. Bukakanlah pintu rahmat-Mu agar ilmu kami dapat bermanfaat bagi hidup kita sendiri, bagi orang tua kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita. Ya Tuhan, ya Tuhan kami yakin ya Tuhan, tidak ada yang mustahil jika Engkau menghendakinya. Maka Tuhan kabulkan doaku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana hatiku bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan kita di surga. Amin 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 ya rabbal alamin. Sudah selesai. Ya. Bagaimana keadaan kalian semua? Baik. Ya. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Ibrahim. Kenapa? Sakit. Ya, sakit. Oke. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Silahkan untuk peserta didik berdiri. Indonesia airku tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa aku, bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya memiliki beberapa pertanyaan pemantik. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menyampaikan pertanyaan yang pertama. Karena materi hari ini tentang cerita fantasi, kira-kira apakah kalian memiliki atau menyukai cerita fantasi? Kalau kalian semisal suka akan cerita fantasi tersebut, coba ceritakan sedikit tentang cerita fantasi tersebut. Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Mas Brian. Langsung. Kancil mencuri timun. Ya. Kancil mencuri timun, cerita tentang seekor kancil yang memiliki 1000 tipu muslihat yang sering digunakan untuk kepentingan sendiri dan sering juga digunakan untuk kepentingan sesama hewan yang ada di tempat tinggalnya. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian saat terbesit langsung bisa menceritakan cerita fantasi secara otodidak, atau kalian perlu menyusun kerangkanya dulu, atau harus urut dari tema, tokoh, penokohan? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan berdiri. Menurut saya tidak bisa, Bu, karena kita harus menyusun perangkat cerita yang akan kita ceritakan.
Ya. Terus itu Ya. itu dikembangkan dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang sampai dengan amanat. Ya, betul. Silahkan duduk. Ya, bener ya. Ternyata kalian sudah sedikit mengetahui. Ya, sepertinya sedikit tegang ya. Kita ice breaking dulu yuk. Yuk berdiri. Kalau Bu Lala mengatakan tepuk satu, kalian tepuk satu kali. Kalau saya hanya mengatakan tepuk satu, kalian tidak perlu tepuk. Contoh, Bu Lala mengatakan tepuk satu, kalian tepuk satu. Kalau saya tanpa Bu Lala mengatakan, langsung mengatakan tepuk satu, kalian tidak perlu tepuk. Ya, coba Bu Lala mengatakan tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Ya, salah ya. Bu Lala mengatakan tepuk tiga, tepuk dua. Bu Lala mengatakan tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu. Oke, duduk. Ternyata masih belum konsentrasi ya. Oke. Ya, saya akan menyampaikan sedikit materi untuk hari ini. Kita akan belajar bersama tentang cerita fantasi, di mana kalian akan belajar untuk menceritakan kembali cerita fantasi yang akan Bu Lala tayangkan di LCD. Ya, kalian silahkan nanti bersama dengan kelompok yang akan saya bentuk untuk belajar bersama tentang cerita fantasi. Kalian akan mengetahui ya bagaimana cara menceritakan kembali cerita fantasi. Jadi kalian tahu sendiri bahwa kita menceritakan cerita fantasi itu bisa lewat lisan ataupun tertulis. Jika kalian secara tertulis, otomatis kalian harus menulis cerita tersebut. Tapi jika kalian menyampaikannya secara lisan, kalian pasti harus menyampaikannya dengan intonasi, mimik wajah yang sesuai. Contohnya kalian menceritakan tadi, menurut Mas Brian, Kancil mencuri timun. Ya, jadi waktu Kancil mencuri timun kan pasti ada adegan dia dikejar sama Pak Tani. Nah, gimana nada suaranya si Kancil saat mengatakan mengelak ya, saat dikatakan dia mencuri, atau saat Pak Taninya memergoki dia sedang mencuri ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana saat kalian menjadi seorang petani, mana saat kalian menjadi seorang kancil dengan nada bicara yang berbeda. Jangan sampai kalian mengatakan saat kalian sedang masuk sebagai tokoh kancil tapi kalian menggunakan suara Pak Tani ya. Jadi kalian juga harus tahu tokoh, penokohan, temanya, apalagi sampai dengan latar ceritanya. Latar ceritanya bisa saja di kebun ya kalau Kancil mencuri timun. Tapi untuk ini nanti kalian tidak boleh menuliskan latarnya di kebun, karena kita nanti ceritanya beda ya. Ceritanya tentang apa? Timun Mas. Kalian tahu cerita Timun Mas? Tahu. Sedikit tahu ya. Oke. Nanti kita akan sama-sama untuk mendengarkan, dan kalian silahkan untuk berdiskusi bersama. Ya, saya akan membagi kalian menjadi 8 kelompok, yang mana satu kelompok adalah 4 orang ya. Nah, saya akan tunjuk dari sini. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Jadi kalian harus ingat saat kalian mempresentasikan ke depan, kalian harus ingat kalian kelompok berapa ya. Oke, sudah siap? Ya. Sebelum itu saya akan men-spill sedikit. Di sini saya ada lem, ada amplop, dan ada LKPD. Ya. Kira-kira kalian saya minta untuk apa? Menceritakan kembali dari tayangan yang akan saya sampaikan ya. Kalian
akan saya bagi, sekarang saya bagi terlebih dahulu, lalu nanti silahkan kalian melihat dan kalian cocokkan dari gambar yang sudah saya bagikan ya. Di sini kalian akan saya minta untuk mengerjakan berdasarkan urutan gambar. Jadi kalian silahkan nanti berkreasi untuk menyatukan gambar yang terpotong-potong di dalam amplop, di selembar kertas yang akan saya berikan kepada kalian, dan kalian silahkan bersama anggota kelompok untuk menceritakan kembali cerita fantasi tersebut ya. Saya akan beri kalian satu persatu. Untuk lem, kalian tidak perlu takut tidak memiliki lem, karena saya akan memberikan kalian masing-masing satu. Ya, perlu kalian ketahui, cerita Timun Mas ini adalah cerita yang sudah ada sejak lama ya. Jadi ini termasuk cerita fantasi legendaris, karena dari saya kecil saya sudah menonton cerita Timun Mas. Di sini kalian harus berkomunikasi dengan anggota kelompok kalian. Kalian tidak boleh individual, karena di sini saya mau kalian berkomunikasi, menggali informasi secara berkelompok. Tidak ada yang namanya kerja individu. Ya. Silahkan untuk LKPD kalian bisa beri nama. Kalian kelompok berapa? Beri nama. Ya. Saya bagikan dulu kertasnya. Ingat, kalian harus konsentrasi saat menonton videonya. Tidak ada yang ngalamun. Ya, bagaimana caranya kalian menuangkan isi ide kalian untuk menceritakan kembali di selembar kertas yang akan saya berikan. Ya, oke. Ya, sebentar lagi akan saya tayangkan. Silahkan kalian konsentrasi, karena kalian akan tahu ceritanya setelah menonton video ini. Timun Mas dan Raksasa. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara karena suaminya sudah meninggal dan ia tak memiliki anak. Walau begitu, Mbok Srini terus mengharapkan seorang anak supaya beliau tidak kesepian. Pada suatu ketika, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh sesosok raksasa di hutan. Mbok Srini dan Timun Mas pun hidup bahagia selamanya. Ya, saya punya beberapa pertanyaan. Simak baik-baik. Berapa jumlah bungkusan yang diberikan petapa untuk Timun Mas? Ya, Ahdan. 4. Oke. Menurut kalian, sifat raksasa itu baik atau jahat? Ya, Messi. Jahat. Oke. Lalu setelah kita tonton, Mbok Srini bisa tahu keberadaan petapa melalui mimpinya. Betul. Jadi kalian paham ya, saya ajukan 3 pertanyaan, kalian berarti konsentrasi dalam menonton filmnya, video cerita fantasi Timun Mas ya. Oke. Sekarang
silahkan kalian gali informasi penting terkait cerita Timun Mas. Mulai dari tokohnya siapa saja, latarnya di mana, terus alur ceritanya. Jadi kita tahu ceritanya dimulai dari Mbok Srini yang kesepian ya, lalu tiba-tiba dia didatangi raksasa di mimpinya ya. Silahkan kalian bersama dengan anggota kelompok kalian untuk mendiskusikan tentang cerita Timun Mas. Kalian gali informasi-informasi yang ada sehingga kalian nantinya bisa menyusun sebuah cerita. Jadi di kertas yang saya sediakan ini silahkan kalian tempel potongan-potongan kertas yang ada 8 buah. Terserah kalian mau bagaimana, asal kalian menempelkannya dengan kuat. Jangan sampai waktu kalian presentasi ke depan lepas ya. Silakan kalian bersama dengan kelompok kalian kreasikan ya. Ya gimana Adan? Ya, oke. Silakan kertas ini kalian manfaatkan betul. Kalian bisa penuh tulisannya atau kalian mau setengahnya boleh, tapi kalian silahkan kreasikan bagaimana caranya kalian menempel 8 kertas agar terlihat penuh ya. Silahkan dibuka amplopnya dan silahkan bekerja dengan kelompok kalian. Amplopnya disobek nggak apa-apa karena itu sudah dilem ya. Itu memang sengaja saya lem karena itu rahasia ya, seperti ujian nasional rahasia, tidak boleh ada yang tahu. Bisa nggak? Bisa. Oke ya, silahkan. LKPD sudah diberi nama, kertas pun ya, kertasnya memang nekuk-nekuk ini ya. Ya silakan ya, boleh ya, silakan. Pesan saya, tulisannya jangan terlalu kecil ya, karena kalian akan mempresentasikan ke depan. Kasihan teman kalian nanti yang baca. Semuanya sudah saya beri lem ya, silahkan. Ya, berarti ada satu kelompok yang terdiri dari 3 orang ya, karena Mas Ibrahim sedang sakit. Kita doakan semoga Mas Ibrahim cepat sembuh ya. Ya seperti ini. Ini boleh ditutupi gini LKS-nya ya. Nah, silahkan. Ya, ya. Ayo, jangan sampai ketuker ya. Menerima bungkusan dulu atau mimpi itu. Ini kayaknya waktu si raksasa makannya aku ya. Oke. Ya. Dari potongan gambar ini. LKPD-nya jangan ditutupi. Mana LKPD-nya? Ya, dilihat ya. Soalnya apa yang ada petunjuk pengerjaannya di LKPD, silahkan kalian kembangkan. Ya, oke. Gimana? Nama kelompok boleh ya. Silahkan kalian beri nama ya. Kelompok berapa tadi saya tunjuk. Silahkan sesuai dengan LKPD yang dimaksud. Ya, pintar. Ya.
Ya, itu udah. Oke, untuk memberikan semangat kepada teman-temannya, coba sekarang saya punya tantangan, Mbak Naila. Kamu kan baru menempel nih ya. Coba sekarang kalian berempat maju mempresentasikan dengan bahasa kalian dari gambar ini. Yuk, silahkan agar nanti kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 merasa tergugah untuk mengikuti jejak. Yuk, silahkan maju ke depan. Ya, bisa, yuk, ayo, bisa yuk. Silakan. Ya. Yuk, kita saksikan presentasi dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Naila. Silakan Mbak, dibuka presentasinya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Cerita Timun Mas. Ya, silakan. Jadi di awal ini di gambar nomor 6. Ya. Gambar nomor 6 ini ada seorang nenek tua Ya. yang bermimpi. Dia kesepian. Ya, kesepian. Ya. Dia bermimpi saat dia mencari kayu bakar didatangi oleh seorang raksasa Ya. Terus memberikan dia anak. memberikan anak. Oke. Silakan pandangan matanya ke seluruh temannya, Mbak. Jangan ke saya aja. Nanti saya salting loh. Yuk. Ya, silakan. Setelah itu, Mbak ini terbangun. Ya. Dia berusaha dan ternyata tumbuh. Ya. Saat itu, Mbak Suni langsung bergegas mencari kayu bakar di hutan yang biasanya dia cari. Ya. Di sana, dia menemukan anak, tapi dia bertemu dengan seorang raksasa. Ini cerita kedua. Ya, cerita keduanya. Silakan. Cerita kedua, Ya. raksasa menawarkan Mbak Suni untuk menawarkan anak, tapi saat anaknya sudah berusia 6 tahun harus dikembalikan karena harus dimakan. Ya, menjadi santapan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Mbak Suni diberikan sebuah biji timun, Ya. sebuah biji timun untuk ditanam. Kemudian, Gambar ketiga, saat dikejar oleh raksasa harus dilemparkan sana berhutan. Gambar ke-6, ini ada Timun Mas dikejar oleh raksasa. ya. Raksasa datang ke rumah Mbak Srini untuk mengambil Timun Mas. Awalnya saat 6 tahun kemudian Mbak Srini raksasa datang untuk mengambil Timun Mas, tetapi Mbak Srini dengan sedih memikirkan kalau 6 tahun itu masih cukup kurus untuk dimakan. Jadi Oh iya. 2 tahun kemudian raksasa datang. Raksasa datang dan akhirnya Timun Mas dikejar ya, Mbak ya. Terus gimana itu endingnya? Saat dikejar, awalnya Timun Mas melemparkan bungkusan ke sabu. Iya. Harusnya biji timun. Berhasil nggak, Mbak? Enggak, soalnya biji timunnya kan mengelilingi tubuh raksasa, tapi masih bisa dihancurkan. Oh iya. Di bungkusan kedua ada jarum. Jarum itu tumbuh menjadi pohon pinus yang menusuk kaki raksasa. Tapi dari itu raksasa masih bisa lepas. Iya, terus Di bungkusan ketiga ada garam. Garam itu berubah jadi lautan. Menenggelamkan raksasa. lalu bungkusan yang keempat? Tapi raksasa masih bisa lari. Iya, betul, masih bisa lari. Bungkusan keempat, Timun Mas mengeluarkan terasi yang saat dilemparkan jadi lumpur panas. Oke. Terus raksasa tenggelam di situ dan mati. Dan endingnya Timun Mas kembali ke Mbak Srini dengan bahagia Bahagia. tanpa gangguan dari raksasa. Iya, karena raksasanya mati ya, Mbak ya. Iya, terus? Sekian presentasi dari kami.
nggak ada kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sesi tanya jawab. Oh iya, ada sesi tanya jawab ternyata anak-anak. Yuk, apa Mbak yang mau kalian buka berapa sesi tanya jawab, Mbak? 2. 2? Oke. Cukup? 1 atau 2? Satu saja. Oke. Yuk, siapa yang mau bertanya? Oke, Paula. Jadi, apa yang diambil dari cerita? Amanat apa Mbak Naila? Silahkan dikonsultasikan, didiskusikan. Ya, terima kasih Mbak duduk. Amanatnya gimana Mbak berarti Mbak? Amanatnya itu jangan Serakah. Ya, karena kalau kita serakah itu baik nggak sih Mbak? jahat, Bu. Jahat. Iya, nggak baik. Oke. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan Mbak. Nah, sekarang ayo kita melakukan refleksi bersama. Saya penasaran nih, setiap ketua kelompok nanti maju ke depan untuk menuliskan refleksi kalian. Yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan refleksi. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Yang kedua, apakah kalian mendapatkan pengetahuan baru? Silahkan ditulis lalu maju. Jadi di sini saya sediakan 2 kertas. Silahkan 4 kelompok di sini, 4 kelompok di sini. Lalu kita akan tarik kesimpulan dari refleksi kalian. Ya, yang pertama tadi, bagaimana perasaan kalian atau anggota kelompok kalian pada pembelajaran hari ini? Yang kedua, apakah kalian mendapatkan pengetahuan baru? Ayo, silakan tulis. Dan oke, tidak perlu ketua kelompoknya ya. Mungkin bisa menitahkan anggotanya untuk maju nanti menempelkan, hanya menempelkan, tidak perlu deg-degan. Karena nanti cuma ke depan menempel kok ya. Dan saya tidak meminta kalian untuk mengatakan sepatah 2 patah kata, tidak. Ya, bahagia mendapatkan pengetahuan. Ya, jadi bisa kita tarik kesimpulan untuk refleksi kita hari ini. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan dan tentu saja kalian mendapatkan pengetahuan baru. Oke. Saya akan memberikan motivasi sedikit ya. Jadi janganlah kalian panik, takut, karena semuanya itu akan berjalan lancar jika kalian berusaha dengan baik ya. Oke. Karena motivasi sudah, sekarang saya akan mau pantun dulu apa doa penutup dulu? Pantun dulu. Ya. Doa dulu aja ya, biar pantunnya asik nanti sama salam penutup. Yuk, silahkan Mas Netanya untuk memimpin doa Mbak Naila. Oke, silahkan. Tiga dulu siap bro. Beri salam. Ya, selamat siang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada siang hari dengan selamat. Jalan-jalan ke kota. Jangan lupa membeli semangka. Cukup sekian dari Bu Lala. 7F. Kalian